Ini masih soal yang sama, tapi kita lihat pertanyaannya. Dalam suatu pertunjukan, terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Nah, pernyataannya, banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34 buah. Jadi kita pilih apakah itu benar atau salah. Jika harga tiket per orang Rp60.000, pendapatan saat itu lebih dari Rp6 juta. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi tugas kita di sini adalah menentukan benar atau salah dari setiap pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di kesempatan ini saya akan coba membahas tentang contoh soal AKM. AKM ini adalah Asesmen Kompetensi Minimum yang berkaitan dengan numerasi. Dalam hal ini memahami pola pada barisan bilangan dan tata objek. Ada beberapa bentuk contoh soal yang akan saya bahas, diantaranya bentuk uraian, kemudian pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda. Untuk memulainya, langsung kita masuk ke contoh soal yang bentuk uraian. Soal nomor 1 untuk uraian. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 8 kursi. Pada baris kedua 12 kursi, baris ketiga 11 kursi, baris keempat 15 kursi, baris kelima 14 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama seperti yang ada pada gambar. Ini gambar hanya sebagai ilustrasi saja ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Itu pertanyaannya ya. Baik, kita coba jawab. Ini adalah soalnya tadi. Kita susun dulu barisannya. Ya, dengan U1, U2, U3, U4 sampai dengan U9 karena ada 9 baris. Kemudian kita tuangkan nilai-nilai sesuai dengan yang diketahui di soal. Baris pertama 8, baris kedua 12, ketiga 11, keempat 15, kelima 14. Setelah kita membuat susunan seperti ini, maka tugas kita berikutnya adalah mengenali pola dari barisan ini. Ya, kita kenali polanya. Kita lihat yang pertama, yang U1 dengan U3. Ini selisihnya adalah 3. Kemudian U3 dengan U5, selisihnya juga 3. Jadi 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. Tentunya pola ini akan berlaku ke suku berikutnya, melangkahi satu-satu baris. Jadi kalau di sini tambah 3, berarti di sini menjadi 17. Terus tambah 3 lagi sama dengan 20. Begitu juga untuk mengetahui nilai untuk U6 dan U8. Kita coba lihat U2 dengan U4. Selisihnya juga adalah 3. 12 tambah 3 adalah 15. Kemudian U4 dengan U6. Dengan selisih 3, berarti 15 tambah 3 adalah
18. Kemudian U6 dengan U8, selisihnya juga adalah 3, maka di dalam ini hasilnya adalah 21. Nah, jadi inilah pola yang berlaku untuk bilangan ini. Kemudian lihat pertanyaan di sini. Berapa banyak kursi pada baris paling belakang? Berarti yang ditanya di sini adalah U9. Ya, jadi kita sudah dapat jawabannya bahwa banyak kursi pada baris paling belakang sama dengan U9 sama dengan ada sebanyak 20 kursi. Oke, mudah-mudahan di penyelesaian bentuk soal uraian untuk nomor 1 ini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan dengan soal yang sama tapi pertanyaan yang berbeda. Masih bentuk soal uraian. Ini sama soalnya dengan contoh soal nomor 1 tadi, tapi pertanyaannya saja yang berbeda. Biasanya, para penonton lebih memilih untuk duduk pada 3 baris terakhir. Tentukan banyak kursi yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir tersebut. Nah, kita jawab dengan langkah sama seperti yang contoh 1 tadi. Saya percepat saja. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah banyak kursi yang dapat ditempati pada 3 baris terakhir. Jadi maksudnya di sini adalah U7, U8, U9. Dijumlahkan ada berapa kursi semua. Sehingga kita peroleh bahwa 3 baris terakhir itu jumlah kursinya yaitu 17 tambah 21 tambah 20 sama dengan 58 kursi. Jadi beginilah penyelesaian untuk soal nomor 2. Saya lanjutkan. Soal pilihan ganda kompleks. Kita lihat bagaimana bentuknya. Ini masih soal yang sama. Tapi kita lihat pertanyaannya. Dalam suatu pertunjukan, terisi penonton sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Nah, pernyataannya, banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34 buah. Jadi kita pilih apakah itu benar atau salah. Jika harga tiket per orang Rp60.000, pendapatan saat itu lebih dari Rp6 juta. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi tugas kita di sini adalah menentukan benar atau salah dari setiap pernyataan. Kita coba lihat penyelesaian. Sama dengan yang di langkah sebelumnya tadi, kita akan menyusun barisannya dengan suku-suku barisan dan menempatkan nilai sesuai dengan yang diketahui dengan pola yang ada. Nah, setelah kita memperoleh ini, tugas kita yang pertama adalah menentukan kapasitas seluruh kursi. Nah, jadi kapasitas seluruh kursinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan U9. Jadi kita hitung semua dari U1 ini, dari barisan pertama ini sampai ke barisan ke-9, ada berapa semua jumlah kursi yang ada di dalam. Sehingga kita gantikan nilai-nilainya
8 tambah 12 tambah 11 tambah 15 tambah 14 tambah 18 tambah 17 tambah 21 tambah 20. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 8 tambah 12 20 tambah 11 31 tambah 15 46 tambah 14 60 tambah 18 78 tambah 17 95 tambah 21 116 tambah 20 136. Jadi di dalam gedung itu ada sebanyak 136 kursi kapasitasnya. Berikutnya, banyak penonton terisi. Nah, tadi dari soal dia mengetahui bahwa 3/4 dari kapasitas seluruh kursi itu berisi. Nah, jadi kita gantikan nilainya, yaitu 3/4 dikali kapasitas seluruh kursi tadi, yaitu 136. Jadinya kita sederhanakan antara 136 dengan 4. Maka dapatlah di sini yaitu 34. Jadi 3 dikali 34 hasilnya adalah 102 kursi. Jadi dari 136 kursi itu berisi 102 kursi. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita lihat banyak kursi yang kosong. Nah, tentu banyak kursi yang kosong adalah kapasitas kursi keseluruhan dikurangi dengan kursi yang berisi. Jadinya 136 dikurang 102, hasilnya adalah 34 kursi. Nah, lihat di sini pernyataannya. Banyak kursi yang kosong atau tidak terisi lebih dari 34 buah. Yang lebih dari 34 berarti 35, 36 dan seterusnya. Maka pernyataan untuk bagian pertama ini yaitu pernyataan yang salah. Karena kursi yang kosong ini hanya berjumlah pas 34 kursi saja. Nah, selanjutnya adalah menentukan besarnya pendapatan di pernyataan yang kedua. Nah, untuk menentukan pendapatan adalah banyak kursi yang terisi dikali dengan harga tiket per orang. Nah, kursi yang berisi tadi adalah 102. Kemudian harga tiket per orang adalah 60.000. Maka dikalikan hasilnya adalah 102 dikali 60.000, penghasilannya itu atau pendapatannya adalah 6.120.000 rupiah. Nah, lihat pernyataan. Jika harga tiket per orang 60.000 rupiah, pendapatan saat itu lebih dari 6 juta rupiah. Nah, penghasilan yang kita dapat di sini adalah 6.120.000 rupiah, berarti lebih dari 6 juta. Maka pernyataan yang kedua adalah bernilai benar. Jadi, pernyataan yang pertama adalah salah, pernyataan yang kedua adalah benar. Oke, jadi seperti beginilah cara penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga dengan bentuk soal pilihan ganda kompleks. Saya lanjutkan ke bentuk soal pilihan ganda. Kita perhatikan soalnya. Migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun. Dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang dari 60 jenis raptor setiap tahunnya bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Azwar, seorang peneliti migrasi burung, mencatat bahwa pergerakan burung seperti berikut ini. Nah, jadi inilah
hasil catatan si Azwar dengan keterangan sebagai berikut. Barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung. Ini ya, sesuai gambar ya. Barisan kedua terdiri dari 3 ekor burung. Ini baris kedua. Dan seterusnya mengikuti pola sesuai gambar. Jadi baris ketiga ada 5, baris keempat ada 7. Jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, maka banyak burung pada barisan terakhir dan jumlah burung seluruhnya pada kelompok tersebut adalah bagian A 25 dan 169, bagian B 23 dan 144, bagian C 21 dan 144, bagian D 21 dan 121, bagian E 19 dan 121. Kita jawab. Ini adalah formasi burung dalam kelompok tadi ya, supaya lebih jelas kita melihat susunannya. Nah, dari sini, dari keterangan bahwa dalam formasi itu banyaknya barisan ada sebanyak 12, berarti U1 sampai dengan U12. Kita gantikan nilainya dengan melihat keterangan pada gambar. Baris pertama tadi ada 1 ekor burung, baris kedua ada 3 ekor, baris ketiga 5 ekor, baris keempat ada 7 ekor, dan seterusnya sampai dengan ke barisan ke-12. Maka dari keterangan ini kita peroleh informasi bahwa suku pertama ini sama dengan A adalah 1. Kemudian beda dari setiap barisan itu adalah 2. 1 dengan 3 bedanya adalah 2 atau selisihnya. 3 dengan 5 selisihnya adalah 2. 5 dengan 7 selisihnya juga adalah 2. Jadi memiliki beda yang sama. Nah, pertanyaannya tadi di soal adalah banyak burung pada barisan terakhir. Berarti yang ditanya pertama adalah U12. Dan jumlah burung seluruhnya pada kelompok tersebut. Berarti S12. Nah, kita tentukan yang U12 pertama. Banyak burung pada barisan terakhir atau U12. Kita gunakan rumus barisan aritmetika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Kita gantikan komponen-komponennya. U12 sama dengan A-nya tadi adalah 1, N-nya adalah 12, kemudian bedanya adalah 2. Sama dengan 1 ditambah ini. 12 dikurang 1 adalah 11. 11 dikali 2 adalah 22. Maka U12 hasilnya adalah 23. Jadi banyak burung pada barisan terakhir adalah 23. Saya lanjutkan. Jumlah burung seluruhnya yaitu dari U1 sampai U12. Jadi dijumlahkan semuanya dengan menggunakan rumus deret aritmetika. Dengan rumus Sn sama dengan N per 2 A tambah UN. Atau boleh juga dengan rumus N per 2 2A tambah N kurang 1 dikali beda. Di sini saya menggunakan A tambah UN karena di langkah pertama tadi yang U12-nya kita sudah peroleh nilainya, yaitu 23. Jadi tinggal kita substitusikan saja nanti ke dalam ini. Jadi tinggal menjadi S12 sama dengan 12 per 2. Gantikan nilai A dengan 1. Kemudian ini N-nya gantikan dengan 12. 12 bagi 2 adalah 6. 1 A-nya tadi
U12 ganti dengan 23 yang kita dapat di langkah sebelumnya tadi. Sehingga menjadi 6 dikali 24. 1 tambah 23 adalah 24. Nah, jadi kalau dikalikan, hasilnya adalah 144. Jadi U12-nya adalah 23 dan S12-nya adalah 144. Maka jawaban yang tepat adalah bagian B, yang ini ya. Oke, mudah-mudahan penyelesaian contoh soal ini bisa dipahami. Demikian saja yang bisa saya bantu paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.